Enak aja. Enak, bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita bahas hadis ke-18 ya. Kalau di bukunya yang terjemah itu artinya bertakwa dimanapun berada dan berakhlak baik kepada sesama. Begitu ya Bu ya judulnya ya. Udah ketemu semuanya Bu hadisnya ya? Sudah. Alhamdulillah. Saya baca hadisnya ya, ibu-ibu semua. An Abi Dzar Jundubi bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu hadisnya. Artinya bagaimana? Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ini kalau ngomongin Mu'adz bin Jabal nih, Mu'adz bin Jabal ya Bu ya. Kita banyak iri nanti sama beliau. Ya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, serta berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Itu hadisnya dan terjemahannya. Nah ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk pada makna hadisnya, kemudian perawinya, nanti kita akan dapati makna global hadis tersebut ya. Hadis yang kita bahas ini secara global memiliki banyak sekali maknanya. Yang pertama ya, ini adalah perintah tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah ya haitsu ma kunta. Pokoknya dimanapun kita berada tetaplah bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Disuruh kita, perintahnya itu apa Bu? Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tuh takwa itu apa ya dan bagaimana. Kemudian yang kedua ya, melakukan keburukan dan kebaikan itu tabiatnya manusia. Betul enggak Bu? Ya, jadi manusia tuh tidak ada yang dia tuh buruk terus, pasti ada baiknya, bener ya? Ya sama juga sebaliknya, nggak ada manusia tuh yang baik terus, ya Bu ya. Kalau dicari, ya pasti ada salahnya, ada kurangnya, ada buruknya. Ya, kalau buruk terus itu setan, betul Bu ya? Kalau baik terus, taat terus, itu malah malaikat. Nah manusia tuh gabungan antara dua itu Bu, ya Bu ya. Cuma ada baik ada buruk. Ya cuman ya kita nih orang Muslim tahu kalau kita lagi enggak baik, segeralah untuk berbuat baik. Kalau salah, segeralah beristighfar. Sadar kalau kita salah, nah itu penting. Ya Bu ya. Nah kalau kita nyari temen juga begitu ya Bu ya. Yang namanya kita mau temenan sama manusia,
kita harus terima manusia, dia masih manusia, kadang-kadang salah, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Nah itu berarti kita masih temenan sama manusia. Ya, kan ibu nggak mau nggak ada kan temen ibu setan ya. Dia tuh loh gitu kan, salah terus, setan berarti ibu jangan temenan sama setan. Terus ada juga yang pengennya tuh temennya baik, terus aku temenan sama malaikat kalau gitu. Iya kan? Ya jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain, beliau mengatakan begini, kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'inat tawwabun. Jadi setiap anak Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan itu adalah bertaubat. Nah itu dia. Ya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan nih bagaimana caranya Rasulullah bertaubat nih. Luar biasa, nanti bisa kita tiru ya Bu. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marwah. Ini Rasulullah Bu cerita. Apa yang disampaikan? Beliau menyampaikan, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan taubat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali. Nah, kira-kira kita udah begitu belum Bu? Ini Rasulullah loh. Ya, ini Rasulullah loh, yang Rasulullah itu manusia yang spesial. Ya Bu ya, dihapuskan salah dosa dari beliau. Ya, makanya beliau itu nggak punya salah, nggak punya kesalahan, nggak punya dosa. Tetapi beliau pun beristighfar sama Allah ya setiap hari nggak kurang dari 70 kali. Berarti bisa lebih dari 70 kali. Betul Bu ya? Nah kita ya Allah, harusnya kalau kita sadar diri ya Bu ya, harusnya nih ya, kalau kita sadar diri harusnya istighfar kita tuh ribuan sehari tuh, ya kan? Harusnya kita tuh lebih berkali-kali lipat lebih banyak daripada Rasulullah. Kenapa? Karena kita jauh lebih buruk. Bukan jauh lebih baik, tapi jauhnya tuh ya Allah. Ya makanya rahmat Allah sajalah yang buat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, ya ini adalah perintah untuk bergaul dengan manusia secara umum dengan akhlak yang baik. Nah, itu kandungan di dalam hadis ini. Nah, sekarang kita bahas hadis ini secara ini ya Bu ya, maknanya pelan-pelan ya, secara detail, secara spesifik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Nah, itu Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ini nggak terlalu banyak cerita tentang Abu Dzarrin Jundub bin Junadah di sini. Yang banyak ceritanya tentang Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal. Jadi diceritakan hadis ini dari dua orang ini Bu. Ya, yang pertama Abu Dzar, kemudian yang kedua Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ya. Nah, kalau Mu'adz bin Jabal, Amr bin Aus bin Aid bin Adi bin Ka'ab bin Amr bin Adi bin Sa'id bin Ali, ya kan? Itu banyak banget ininya ya Bu ya, binnya gitu ya. Nanti diucapkan ini sampai keluar dari sini ibu-ibu banyak lupanya. Siapa tadi Mu'adz bin Jabal gitu, udah lupa lagi gitu kan. Ya. Tetapi yang luar biasa yang tadi saya sampaikan, kita ini kalau cerita tentang Mu'adz bin Jabal, kita itu banyak iri sama beliau. Ya, ada banyak keistimewaannya Mu'adz bin Jabal. Ya, salah satu keistimewaan Mu'adz itu adalah beliau salah satu dari pasukan Badar. Kita tahu ya Bu ya, Ahlul Badar itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan spesial di sisinya Rasulullah SAW. Dan dijamin dengan surga. Masya Allah. Itu satu keistimewaan. Kemudian keistimewaan lagi ya yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal apa? Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, khudul Quran min arba'ah, ya, ambillah
pelajaran Al-Quran ini dari 4 orang. Nah, salah satu dari 4 itu adalah siapa Bu? Mu'adz bin Jabal. Ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi Bu, ya, keistimewaan Mu'adz bin Jabal. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal seperti ini. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Masya Allah, ya. Hei Mu'adz, sungguh Allah itu, sungguh demi Allah gitu ya. Hei Mu'adz, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Nah, ini orang yang, ya, Rasulullah tuh pernah mengungkapkan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya, dan itu diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Wallahi, diulangi lagi sama Rasulullah, wallahi demi Allah, inilah uhibbuka, sungguh demi Allah aku ini mencintaimu, hai Mu'adz bin Jabal. Faqal, kemudian Rasulullah menyampaikan, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah, jangan tinggalkan pada setiap setelah sholat gitu kan, taqul, kalimat atau doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiatnya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, seneng ya Bu ya jadi Mu'adz bin Jabal gitu ya. Jadi berasa spesial gitu di sisinya Rasulullah SAW dengan keistimewaan beliau tadi gitu, sebagai ahlul badar, sahabatnya Rasulullah yang pinter dan pandai di dalam Al-Quran. Kemudian ya Rasulullah SAW ya menyampaikan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, tapi sayang menurut para ulama Mu'adz bin Jabal ini usianya tidak lama. Ya, beliau itu meninggal, ada yang menyampaikan usianya sekitar 32 sampai ada yang mengatakan 34 tahun beliau meninggal. Ya, jadi kalau kita yang usianya udah banyak nih ya, Masya Allah gitu ya. Ini kan berarti terhitung anak muda ya Bu. Nah, usia saya aja udah lewat dari kepala 3 gitu ya. Berarti bonus dari Allah udah banyak ya. Kalau dihitung seperti Mu'adz bin Jabal ini, Mu'adz bin Jabal usianya masih muda tapi memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, anak-anak muda yang luar biasa, tangguh, luar biasa. Ya. Kemudian radhiyallahu anhuma karena ada dua orang tadi ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti kalau kita bahas sebenarnya banyak juga Bu referensi tentang siapa Abu Dzar Al-Ghifari, cerita-cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari itu banyak banget gitu ya. Tapi kali ini kita bahas yang banyak itu dari tadi Mu'adz bin Jabal, begitu ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, ya, beliau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, ittaqillah. Bu, kita ungkapkan kalimat ini ringan. Pelajarannya, teorinya ringan. Tapi ketika kita praktekkan, Masya Allah, kalau udah urusan hati, Ibu ya, urusan hati tentang masalah jiwa itu subhanallah. Kita tuh belajarnya sepanjang masa kayaknya. Betul gak Bu? Ya, kita hati-hati kadang kepleset. Betul Bu? Kalau kita ada di depan banyak masyarakat, banyak di masa di mana orang melihat kita di ruang publik dan sebagainya, kita mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika tidak di depan publik, ketika kita sendiri pun kita seharusnya Bu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya orang yang gitu ya di publik, di depan orang, ya kan, Masya Allah, seperti orang yang solih, seperti orang yang solihah, betul-betul mengerjakan amalan jannah gitu kan. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, begitu dia sendirian, begitu tidak ada orang yang melihatnya, ya, kelakuannya na'udzubillah min dzalik, jauh dari kesolihan. Banyak yang seperti itu.
Nah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini sejatinya selaras dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Banyak banget dalil-dalil Al-Quran yang menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun kan Bu ujungnya, ya. Ya, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu wahai manusia yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kalian apa? Bertakwa. Tattaqun. Ya. Kemudian ada juga di Al-Baqarah ayat 63 itu ujungnya juga tattaqun. Ya Bu ya kalimatnya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun gitu. Jadi ujung kalimat tattaqun itu artinya apa Bu? Supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan Al-Quran tuh banyak ngomongin dan ya Bu ya menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayatnya, banyak tentang ayat-ayat qisas, tentang ayat apa Bu kewajiban puasa, tentang ayat ya penegakan syariah Allah. Itu banyak yang ujungnya apa Bu? La'allakum tattaqun. Ya, ini banyak Bu. Kita tidak bahas satu-satu ya Bu ya. Kita bahasnya apa namanya tentang takwa itu sendiri. Nah, takwa itu apa sih kan gitu ya. Takwa itu kalau menurut para ulama ya definisi takwa sendiri itu apa? Banyak Bu juga para ulama mendefinisikan satu-satu. Menurut ulama ini, menurut ulama itu, menurut ini, menurut anu gitu ya. Nah, kita singkat saja ya, dari definisi beberapa ulama kesimpulannya bahwa takwa itu adalah sikap menjalankan segala macam ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, terus kemudian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabaikan, ditolak, ya, diingkari. Kemudian ya senantiasa ingat kepada Allah. Banyak apa Bu? Berarti berzikir bahwa setiap hembusan nafasnya, setiap apa yang dia lakukan dalam hidupnya, ya ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia senantiasa ingat, bisa duduk di sini bareng sama teman-temannya. Ini kalau enggak dari taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa Bu? Nggak bisa, ada aja. Betul Bu ya. Kadang-kadang udah mau berangkat, udah rapi, udah cakep, mules, iya kan? Nggak jadi pergi gitu kan. Udah gitu di kamar mandi bisa lama sampai setengah jam. Oh tiba-tiba ada jam 5, tanggung mau datang, nggak jadi. Betul kan? Ya. Ya. Atau kadang-kadang itu udah cakep, udah mau berangkat, udah nentek tas, mau keluar, ada tamu, benar kan Bu ya? Ya pokoknya kalau Allah nggak menghendaki itu, kita mau berencana seperti apapun, ya kita tidak akan mampu melawan kehendak Allah. Maka dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, kita ingat terus itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa Bu memberikannya kepada kita, kemudahannya kepada kita. Ya tadi menjauhi larangan-larangannya. Larangan-larangan Allah itu apa? Keharaman-keharamannya. Ya kemarin kan kita sudah pernah membahas hadis yang keberapa Bu tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima atau keenam, ya kan, bahwa Allah itu memiliki apa? Memiliki pagar-pagar, ya. Dan pagarnya Allah itu adalah keharamannya, ya kan. Sama kalau ada seorang raja, dia punya aturan-aturan, ya aturannya tidak boleh dilanggar. Sama seperti
ketua RT dan sebagainya, punya aturan-aturan tinggal di sini, nggak boleh dilanggar. Maka ketika seorang muslim pun begitu, ya, punya aturan, punya keharaman, ya Bu ya, itu nggak boleh kita langgar. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim siap tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ketika melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya, akan apa Bu, menghitung, menghisap dan ya membalasnya dengan azab. Maka kita takut, orang yang bertakwa itu takut dengan apa Bu, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, ini ya Allah ridho nggak ya gitu. Allah murka nggak ya gitu. Allah seneng nggak ya dengan apa yang saya lakukan. Allah suka nggak dengan apa yang aku kerjakan. Orang yang bertakwa itu begitu Bu. Ya, jadi dia senantiasa merasa selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kemudian bagaimana kemudian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ada banyak anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu anjurannya itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Furqan itu apa Bu? Kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah itu, ya, keistimewaan orang yang bertakwa kepada Allah seperti itu. Satu, diberikan apa furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Jadi terasah terus tuh Bu. Ya, terasah terus. Ada orang nggak bisa bedain yang benar dan yang salah, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mengasah ketakwaannya, tidak meningkatkan ketakwaannya pada Allah, nggak disuburin gitu ya. Makanya kita kan sering berdoa ya Bu ya, supaya Allah menunjukkan, ya kan? Allahumma arinal haqqa haqqan wal batila batila. Ya Allah, tunjukkan mana yang hak itu betul-betul hak dan yang batil itu betul-betul batil. Dan itu Bu diberikan kepada orang yang bertakwa. Makanya orang di luar sana, ya, dia melakukan satu kesalahan padahal dia orang pinter. Kita aja yang nggak terlalu pinter gitu kan ya, nggak kepikiran melakukan kesalahan seperti itu. Kok ada orang yang pinter katanya secara akademis, ya kan? Titelnya sudah macam-macam gitu, baik di depan maupun di belakang namanya gitu. Betul lah ya, ada orang seperti itu. Ya, tapi kok ya begitu gitu, ya kan? Ya, nggak masuk di logika kita gitu kan? Ya, itu tanda orang tidak memiliki takwa. Allah nggak kasih apa Bu? Ya, nggak kasih tunjuk tentang mana yang hak, mana yang batil. Bagi Dia semuanya benar, semuanya hak. Ya, nggak ada lagi itu pembeda. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi bagi orang yang bertakwa, ya kan? Ya, itu wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Tadi disebutkan, ya Allah ampuni dosanya, yukafir, diampuni, dihapus dosanya, ya, dan juga kesalahannya, ya, mengampuni, dihapus dosa dan kesalahannya, diampuni dosanya. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu gampang kok dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah. Tadi kan ciri orang yang bertakwa Pak Bu, ya, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri dari apa Bu, hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, ya, tahu aturan-aturan Allah, betul ya? Takut kalau Allah nggak ridho sama kita, kan begitu. Maka balasannya ada, kan ya Bu?
nggak mungkin Allah nggak kasih balasan, ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat, yang keberapa tadi Bu? Ketiga, diberikan pahala yang besar, wa yu'tim lahu ajran, ya, melipat gandakan pahala orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa, dia melakukan kebaikan, satu pahalanya. Tapi kalau orang yang bertakwa, pahalanya bisa berkali lipat. Begitu. Jadi pahala itu Bu, Allah tuh punya kuasa untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasihkan kepada siapa, ya, yang disuka Allah. Misalnya, yang ini pahalanya, ya, sama 10, tapi yang satunya 10 kurus-kurus, yang satunya 10 gemuk-gemuk, terserah Bu sama Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Ya, yang satu, ya, dia dapat pahalanya satu, yang satunya sama-sama tuh, sama-sama dia melakukan satu amalan. Yang satu dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala 10, bahkan dikali lipatkan, bisa menjadi 100, bisa menjadi 700, ya kan? Kita bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Ya. Maka Allah menjanjikan buat untuk orang yang bertakwa, ya, karena kedudukan orang yang bertakwa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya, ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa Bu? Pahala untuknya. Ya Allah. Kemudian yang keempat, ya, keberkahan dalam hidupnya. Orang yang bertakwa begitu, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, nih loh Bu, kalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melimpahkan, dikasihkan keberkahan yang banyak, berlimpah ruah, Masya Allah, ya, luar biasa. Yang datangnya bukan hanya dari bumi saja, dibukakan keberkahan-keberkahan itu minas sama, dari langit, dan juga wal ard, juga dari bumi. Di keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Andaikan satu kaum, satu negeri, kan begitu ya Bu ya, ayatnya Allah tuh ini, ya, mereka banyak adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan keberkahan-keberkahan itu. Makanya kita senantiasa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan masyarakat kita, masyarakat muslim di Indonesia ini adalah masyarakat muslim yang memiliki ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa. Sama, kita kalau tinggal di sini Bu, satu komplek gitu ya. Kita Bu, kalau malam kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, doakan warga komplek kita. Ya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang yang muttaqin semuanya. Orang-orang yang bertakwa. Begitu. Jadi kalau kita berdoa begitu ya Bu ya, kita kan berarti mendoakan saudara kita, mendoakan warga, mendoakan tetangga-tetangga kita. Maka akhirnya gitu ya, dengan doa kita siapa tahu Allah mendengar, malaikat mengaminkan, ya, tetangga, kerabat-kerabat kita yang tinggal dekat-dekat sini dikasih hidayah, dimudahkan dalam mencari kebaikan-kebaikan Islam. Betul gak Bu? Betapa nikmatnya kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa doain tetangga kita. Betul apa betul? Ya, kita mah doanya tuh untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, keturunan kita. Ini kita pernah gak doain tetangga kita? Doain orang di lingkungan kita, doain pemimpin kita, betul gak Bu? Doain masyarakat negeri dan bangsa kita. Nah itu harus kita lakukan. Kan yang merasakan nikmat itu kan juga kita Bu ya. Kalau kita tinggal di tengah-tengah orang yang bertakwa.
bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa itu nggak mungkin menyolong. Ya kan? Nggak mungkin ngambil hak tetangganya, nggak mungkin ngambil apa bu, menzolimi tetangganya, nggak mungkin gitu kan, melakukan hal-hal yang ya Allah nggak suka, di luar dari apa ya perintahnya Allah. Betul nggak bu? Coba bayangin kalau kita punya tetangga yang seperti itu semua, enak gak tinggal kita? Oh itu nanti kompleknya jadi makin mahal gara-gara orang-orangnya, ya kan, orang-orang yang bertakwa. Jadi jualan kompleknya bukan karena apa? Bukan karena akses jalan tolnya mudah, dekat dengan stasiun kereta api, bukan begitu ya. Tapi nanti iklannya itu adalah orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Tapi benar-benar bertakwa gitu ya, bukan sekedar promo untuk supaya dagangannya laku, bukan gitu ya. Kenapa? Karena di situ dihidupkan agama Allah. Di situ ada majelis taklim, di situ bapak ibunya semangat untuk belajar, di situ orang-orangnya, masya Allah, saling mendoakan satu dengan yang lain, kan begitu? Ya, maka inilah ya ketakwaan yang penuh dengan atau lingkungan yang memberkahi. Ya, kemudian banyak banget bu doa kemudahan-kemudahan bagi orang yang bertakwa. Ada lagi ya bu ya. Keenam itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa tuh? Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi orang yang bertakwa tuh santai aja bu ngadepin hidup gitu ya, nggak pernah merasa khawatir dengan rizkinya, karena tahu rizkinya itu Allah yang sudah ngatur ya. Kemudian kalau dia punya masalah, dia juga santai ngadepinnya. Kenapa? Karena janji Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Udah ditanggung sama Allah, udah pasti begitu. Maka orang yang bertakwa kalau punya masalah tuh liatin aja, tetap aja tenang gitu. Benar nggak bu? Ya, masalahnya banyak, tapi kayak nggak punya masalah gitu kan ya. Kita yang ngeliatinnya bingung, kita aja yang ngeliatinnya bingung. Tapi dia yang jalanin santai aja. Ada orang kayak gitu, ya kan? Kita liatin cemas-cemas gitu, sedih. Dia mah masya Allah santai kayak nggak punya masalah gitu, masya Allah. Karena dia tahu, ya bu ya, selama ketakwaan itu ada di dalam hati, nggak ada khawatirnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menanggung. Kemudian apa dikatakan oleh Rasulullah? Haitsuma kunta. Haitsuma kunta itu artinya di mana saja engkau berada. Masya Allah. Jangan takwa hanya di masjid saja. Takwa aja di musola saja. Takwa aja ada di mimbar saja. Jangan. Takwa itu harus dimanapun kita berada. Ya, apalagi yang punya, bu ya, tanda tangan bolpen ajaib begitu, dengan tanda tangannya urek gitu kan, dia kemudian ya itu laku, tanda tangannya dijual bu, maka bertakwalah. Yang punya kalimat kata-kata didengarkan orang gitu ya, maka hati-hatilah ketika berucap, ketika berbicara ya, takutlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sering disampaikan gitu ya, jangan hanya gara-gara ya nanti dikasih duit 1 koper, gimana Pak Kiai, kira-kira halal atau haram gitu kan ya, lihat duit 1 koper gitu ya, harusnya haram jadi haram. Ya, orangnya udah samar-samar begitu gitu kan, giliran 2 koper jelas jadi halal saja. Aduh, bahaya itu. Ya Bu ya. Di mana saja kita berada. Maka ketakwaan itu ketika berada di lingkungan yang tidak takwa, Ibu kebayang nggak bagaimana beratnya memegang ketakwaan itu? Berat banget. Betul Bu? Ya. Termasuk
Termasuk kalau tadi tetangga-tetangga kita doain supaya menjadi orang yang bertakwa sama Allah. Suami-suami kita juga harus sering, kalau ibu-ibu Maya insya Allah istri-istri yang solehah, selalu ngedoain suami-suaminya. Nggak pernah ketinggalan ngedoain suami-suaminya, betul nggak? Ya Allah, gitu. Ibu, kalau yang nggak punya suami gimana? Mau cari suami lagi, udah nggak pengen gitu ya. Ya, kalau gitu mantunya didoain ya, mantu-mantunya ya. Ya Allah gitu ya, suamiku mudah-mudahan dimanapun dia berada, di rumah, di tempat kerja, di meja kerjanya, mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa kepada-Mu. Ibu, godaannya banyak loh ya. Ntar dulu dah mami yang nggak punya suami. Ntar dulu mami. Ya kan? Aduh, ini khusus nih yang punya suami, apalagi yang punya suami punya meja kerja, tanda tangannya laku dijual, gitu kan ya. Itu bahaya. Ya, harus senantiasa didoakan istrinya. Mudah-mudahan senantiasa iya, ya, menjadi orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Bu, banyak orang korupsi itu sebenarnya laki-laki yang korupsi itu sebab musababnya karena istri loh. Bener nggak? Ya, saya itu Bu mikir-mikir ya, orang yang pamer-pamer itu loh Bu ya kan, ya. Tasnya harus harga sekian juta, ratus juta, miliar gitu kan ya. Karena orang tuh kalau kepengen gitu terus gegerin suaminya gitu ya. Dikasihnya apel mana? Apel Amerika, Iya kan? kayak Indonesia soda. Iya. Lah wong tas aja harus diteteng yang seharga sebegituan gitu loh Bu ya. Ya Bu ya. Terus itu belum lagi yang lainnya gitu. Makanya ibu-ibu ya hati-hati, takutlah sama Allah. Ini perempuan itu. Ini kalimat takwa itu, ittaqillah haitsu makuntum. Haitsu makunta. Itu kayaknya bukan haitsu makunta ya. Haitsu makunti. Kok kunti Bu Isti? Dia kunti itu kalau perempuan gitu. Ini kalau perempuan yang bukan. Ya, kalau kunti itu untuk perempuan, dimanapun kamu berada ya perempuan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau perempuan itu sudah bertakwa, insya Allah energi takwanya itu ngalir, ya Bu ya, ngalir sama suaminya, sama anak-anaknya, gitu. Betul nggak Bu? Masya Allah. Tuh suami Bu nggak bakalan kepikiran untuk korupsi kalau istrinya Kona'ah itu apa? Nerimo, ya kan? Ya nerimo gitu loh, ya. Disyukuri apa yang didapetin, betul kan dia? Ya. Jangan gegerin itu apa? Masnya heran gimana? Iya, makanya. Udah gitu nggak cuma satu gitu kan? Ya, udah tahu, ya kan? Suaminya pejabat itu gajinya berapa? Presiden aja gajinya loh, ya kan nggak cukup untuk beli tas Hermes gitu kan sebulan. Ya kecuali kalau gitu kan ya tadi sambil share gitu kan ya. Ya itu naudzubillahimin. Jangan ya Bu ya, jangan. Ya Bu ya. Jangan ya Bu. Bener Bu, bersyukur sama suami, takut sama Allah, Bu ya. Jangan ngejorokin suami sampai akhirnya nanti suami ngebawa istri dan anak-anaknya bukannya ke surga malah ke neraka. Na'udzubillahi min. Kira-kira kita tuh pengen dibawa suami kita kemana Bu? Ke surga kan? Ya. Jadi kalau kita pengennya dibawa ke surga, ketika di dunia kitanya qanaah sama suami, kita dukung suami kita, ya Bu ya, bersyukur sama apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Jadi jangan macam-macam,
Suami juga ya diomongin baik-baik. Tadi ada hadis begini Pak suami, gitu kan? Apa panggilnya? Ya, maka mudah-mudahan aku berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga suamiku menjadi orang yang bertakwa dimanapun berada. Cari rizki, cari jalan rizki yang halal, kasih makan anak dan istri dari hal-hal yang halal, takut sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa nggak ada siapa-siapa ini, ya kan? Nggak ada yang lihat ini, atasan nggak lihat ini, gitu kan Bu ya? Atasan nggak lihat, tapi bagaimana Bu? Allah lihat. Zaman sekarang itu Masya Allah Subhanallah, ya banyak orang korupsi karena merasa aman, karena merasa tidak dilihat sama atasannya, padahal Allah lihat. Na'udzubillahi min dzalik. Afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis lain, sebaik-baiknya iman, ya, atau iman yang paling baik itu adalah ketika tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan engkau dimanapun kamu berada. Nah itu hadis kedua. Ingat Bu, ma huwal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Begitu kan ya? Ihsan itu kalau kita ibadah seolah kita melihat Allah, kita bisa melihat Allah tuh. Ya, tapi kalau tidak bisa melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Nah, sebaik imannya seseorang itu ketika kita merasakan Allah bersama dengan kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi dan keadaan apapun, ketika Allah bersama kita nggak berani berbuat atau berlaku yang membuat Allah marah sama kita. Allah nggak suka sama kita. Betul apa betul Bu? Ya kan? Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamsuha, kata Rasulullah SAW. Apa artinya? Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Maksudnya ya, perbuatan-perbuatan buruk yang gitu kan tadi sudah disampaikan, namanya manusia kadang-kadang kita melewatkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul ya? Kadang-kadang baik secara sengaja maupun tidak sengaja ada aja kita keplesetnya, betul ya Bu ya? Maka kalau kita menyadari itu, segeralah melakukan perbuatan baik, begitu. Apa perbuatan baiknya? Apa saja? Contoh ibadah-ibadah sunnah gitu kan, dibanyakin. Ya Allah astagfirullahaladzim, tadi aku begini begitu. Itu kan sesuatu yang gak baik gitu kan ya. Maka astagfirullahaladzim, istighfar, segera melakukan amal soleh, sedekah kek, begitu ya Bu ya. Atau sholat ya Bu ya, sholat taubat misalnya, ditambahin sholat sunnahnya ya, atau misalnya tilawah Quran, ya kan? Maka insya Allah ya ditutup, ya kan Bu ya? Ditutup itu perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Jadi kita tuh harus cerdas juga Bu. Cerdas maksudnya bagaimana? Kita tuh hitung, ya. Kalau kita tadi ngomongin orang, ya kan ya, sekali ngomongin dosanya berapa Bu? 1, betul kan? Sekali ngomongin kita dosa 1. Ya. Kemudian astagfirullahaladzim. Ya, lakukan amalan yang amalannya itu pahalanya lebih daripada 1, 10 misalnya. Ya kan? Atau 100 misalnya. Oh, berarti kalau gitu tenang aja, aku ngomongin orang aja nanti. Habis itu aku tilawah. Enggak gitu juga konsepnya, gitu kan. Orang muslim itu tadi loh. Tapi saya selalu bilang begini ya Bu ya, sama temen tuh saya cerita begini. Saya pikir ya, ini ibu-ibu boleh protes sama saya, ya, atau tesis saya ini boleh dibantah, ya, bantah aja gak apa-apa. Saya bilang, saya pikir ya, doa ngerasanin orang itu, dosa ngerasanin, dosa ngomongin orang itu,
itu paling susah dihindari oleh perempuan. Betul apa betul? Mau yang sesoleh apapun sekalipun, kalau udah ketemu itu, iya Bu, itu terus ada aja. Ya kan? Itu paling susah. Kita tahu itu ayatnya nggak boleh. Kita tahu itu ayatnya sampai hafal kan surat Al-Hujurat, ya kan Bu? Ya, ngerti dosanya kan? Kayak makan apa Bu? Mending bangkai, ya kan itu daging mentah saudara kita, begitu kan? Ya, kita tahu itu. Tapi coba perempuan mana yang nggak pernah ngomongin orang? Saya mau lihat wujudnya. Iya kan? Iya makanya, masya Allah. Ya sampai saya tuh kalau apa namanya ngobrol sama teman saya itu saya bilang begini, saya tuh sadar banget itu paling susah. Jadi kalau ada orang ngomongin saya kayaknya biarin aja dah, saya ikhlasin aja. Kesian nambahin dosa gitu ya. Dia kan orang nggak saya aja dia ngomongin orang kan udah dosa sama orang lain ya. Tapi kalau nambahin ya, kalau saya kurangin dikit dosanya kan baik gitu kan. Maksudnya begitu karena sadar gitu. Kadang-kadang kita juga begitu kalau lagi pulang itu Bu. Saya kalau lagi pulang sama ibu saya, sama bapak saya gitu kan. Nanti ujuk-ujuknya, kok tekan kono ya ngerasanya muang gitu. Ya Allah, enak tuh tadi ngomong cuman tadi masak apa, nanti besok masak ini ya. No, kemarin itu loh gini gitu kan. Yang namanya lama nggak ketemu ya Bu ya. Sama orang tua kan gitu. Ujung-ujungnya tuh kok nyamber nama orang gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita saling ingetin sukanya. Gitu kan. Astagfirullahaladzim. Gak boleh kan kayak gitu. Itu masya Allah. Itu saking kita tuh ya Bu ya. Lidah kita, tapi memang harus kita berjuang. Makanya kalau dua orang ini sama-sama tahu, sama-sama paham, itu saling menasehati tadi. Begitu udah nyerempet, kita ada yang wasitnya, betul nggak? Bahaya itu kalau nggak ada wasitnya. Bisa kebayang? Ya kan? Wes dua-duanya merasa enak gitu. Gak ada yang jadi wasit, udahlah. Udah gitu bukan cuma seorang dua orang, itu segeng. Hati-hati. Ngaji judulnya gitu kan, isinya bisa jadi astagfirullahaladzim. Ya makanya kita banyak apa Bu? Banyak beristighfar. Bener kata Rasulullah tadi. Rasulullah aja beliau sehari istighfarnya lebih dari 70 kali. Nah kita coba, kan harusnya lebih banyak daripada itu. Ibu-ibu udah mendawamkan istighfar 100 kali? Insya Allah ya. Yang masih geleng-geleng ayo insya Allah nanti keluar dari sini ya Bu ya. Sadar diri Bu. Gaya ya kan harus begitu ya. Sadar diri, ayo kita sadar diri. Kita tuh banyak salah. Contohnya tadi lidah lisan tuh. Ya kan ngobrol sama suami juga gitu ya. Kadang-kadang beruntung yang udah punya suami. Ada enaknya. Dibelain dikit gitu ya. Ya, kalau sama suami tuh paling tahu, nggak bakalan bocor kemana-mana ya. Jadi kayak kita merasa aman tuh ngadu apa aja, hati-hati aduannya gitu kan. Masuk kategori gibah atau enggak tuh? Ya kan? Jangan mentang-mentang sama suami jadi aman nggak gibah ya, sama aja Bu, dosa juga gitu ya, dosa juga. Jadi gibah tuh luar biasa. Tapi benar kan Bu kata saya, paling susah ya lidah itu ya Allah. Makanya banyakin istighfar ya, banyak istighfar. Wa khaliqin nas, serta berakhlaklah kepada manusia. Artinya apa? Maksudnya bergaul, berinteraksi dengan manusia itu ya harus dengan baik ya. Di sini Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri beliau mengatakan begini, yaitu membaurlah dengan mereka dan bergaul, berurusan dengan mereka, bergaul dan membaur dengan manusia serta bertahan terhadap fitnah kerusakan yang ada ya.
itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan uzlah. Jadi gini maksudnya Bu. Iya ya, kita kalau ketemu sama orang tuh suka ada aja dosanya gitu. Ya kan? Ada aja bahasannya, ada aja kadang-kadang ngomongin orang. Kalau gitu udahlah aku nggak usah ketemu orang gitu Bu. Enggak boleh begitu. Nih kata Abdurrahman ya bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri tadi disampaikan begitu. Berbaurlah sama manusia walaupun gitu ya. Kita kadang-kadang ketika berbaur sama manusia itu nggak selamat gitu. Ya, ada kita kena fitnahnya, betul? Ada kita kena dosanya karena ya bergaul sama orang tadi. Ada kita harus menahan diri, menahan hati, menahan perasaan, nahan apa lagi Bu? Banyak hal gitu yang kita ini kan, tapi itu tetap jauh lebih baik kita gaul dengan orang daripada kita nggak kenal sama orang, tinggal sendiri di ujung begitu, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak pernah ini, nggak boleh begitu ya. Dalam Islam tuh nggak boleh begitu. Nah iya, nanti kalau mati bagaimana? Emang bisa mandi sendiri kan? Ke kuburan sendiri gitu kan. Maka kita pahami itu, bergaullah dengan akhlak yang baik. Kita berupaya aja. Ya. Ibu saya buka ya ini tisunya ya. Ya. Masih iya kayaknya. Ibu-ibu nih ada-ada aja. Tisu dibilang perawat coba. Ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita bersama dengan masyarakat kita jauh lebih bisa berguna, jauh lebih bisa bermanfaat ketimbang kita sendiri. Ya. Maka ibu-ibu yang kita satu ketika kita bergaul dengan masyarakat ya, berupaya untuk menjadi orang yang baik. Ya kan? Berakhlaknya tuh baik. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, betul? Ya, jadi kita harus berinteraksi dengan mereka yang dengan baik, akhlak yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu Bu, ibu kalau nggak tahu bagaimana cara berakhlak yang baik, referensinya Al-Quran. Ya, bagaimana dengan manusia interaksinya seperti apa ketika bermuamalah, ketika kita ya bertemu, ketika kita ini, itu semua interaksinya ya referensinya adalah Al-Quran. Rasulullah itu ketika ditanya gitu ya, bagaimanakah Rasulullah itu kata Aisyah ya, khuluquhul Quran. Ya, maka yang harus dilakukan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik gitu. Akhlak yang baik menjaga izah harga diri kita. Kan begitu ya. Jangan apa Bu? Ya gampang menurunkan derajat ya harga diri kita. Ya contohnya misalnya ya jangan bingung gitu Bu kelihatannya. Ya kan? Maksudnya bagaimana? Ngejaga izah, ngejaga muruah itu termasuk ketika ya terhadap hartanya orang, ya kan kita ndak ada toma. Ya, atau bahasa kita apa Bu? Celamitan lah. Iya kan? Nah itu, ya celamitan itu begitu ya. Jangan toma, ya, iya. Jangan, iya dikit-dikit minta. Atau iri sama apa yang dimiliki oleh orang lain, berharap untuk dikasih. Toma itu begitu sama orang lain. Nah itu termasuk apa? Ya tidak menjaga harga diri, yang menjaga muruah. Gitu. Terus kemudian yang kedua apa? Senang ketika saudara kita senang, ikut bersyukur, ikut bahagia ketika ya kan orang lain ya lagi senang gitu. Ya itu. Ya. Ibu bisa nggak kalau misalnya tetangga teman kita gitu ya beli mobil baru, wah senangnya kita tuh sama kayak senangnya dia gitu. Ya, paling enggak seneng ya kita. Nggak ada rasa dengki, ya kan? Nggak ada hasutnya. Nah kita seneng tuh kalau sahabat kita seneng, ya kan? Dan merasakan berempati, ya kan? Ya berempati atas
kesedihannya. Begitu kira-kira. Ya, terus apalagi akhlaknya kepada orang itu adalah ya bersikap sebagaimana kita ya kan ingin diperlakukan. Kalau ada seseorang ya kan kita mau dia baik sama kita, ya kan? Minimal kita baik dulu sama dia. Kalau kita memberi, ya minimal apa yang kita beri itu apa yang kalau misalnya saya diberi itu saya mau makan gitu, misalnya begitu, atau saya mau pakai, atau saya mau ini gitu. Jadi jangan memberi sesuatu yang kita tidak suka. Nah, contohnya hal-hal yang seperti itu tuh, ya berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan manusia. Ya, kalau kita tidak ada kepekaan, nggak ada perasaan mencintai, nggak ada gitu ya Bu ya, rasa syukur terhadap kesenangan saudara kita, ya itu bukan akhlak yang baik, betul nggak? Jadi nanti orang itu jadi ya nggak suka juga dengan kita. Dan akhlaknya Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu, seorang muslim itu ya seperti kaljasadi, seperti satu tubuh. Jadi kalau satu sakit dia merasakan sakitnya, kalau satu senang dia merasakan senangnya. Ya makanya kenapa kita kalau saudara-saudara kita di Palestina bermasalah seperti itu kita merasakan sedihnya, karena sama-sama satu muslim, satu tubuh. Nah kalau saudara kita yang jauh di Palestina aja kita bisa merasakan kesedihannya, bagaimana dengan saudara kita satu komplek, sama-sama satu komplek, betul nggak Bu? Seharusnya bisa lebih lagi daripada gitu kan Bu ya? Ya empati kita, emosi kita gitu, itu bisa ikut merasakannya. Begitu. Kalau sama-sama saling berniat baik, sama-sama tujuannya baik, sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada apa Bu? Tidak ada kesusahan dan tidak ada yang dirugikan, begitu. Ya, Allah saya sukanya cuma dimanfaatin aja kok Ustazah. Ya kan Bu ya? Ada orang berpikiran seperti itu. Kenapa ya? Karena kadang-kadang orang kalau sudah baik ya terus terkenal baik gitu. Ya, orang yang tidak baik nih, perhatikan, ya kan? Ini kalau orang yang nggak baik loh ya. Itu tujuannya memang begitu. Tujuannya tuh maunya memanfaatkan orang yang baik. Makanya kita berdoa mudah-mudahan tidak ketemu sama orang-orang yang tidak baik, nggak memiliki tujuan yang tidak baik, mudah-mudahan nggak ketemu. Kalau kita ketemunya sama orang yang baik, sama-sama baik, kan tidak ada ya Bu ya saling merugikan. Walaupun sama-sama saling bisa memberikan manfaat, tetapi dalam bingkai ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Karena khairun nas anfa'ahum linnas. Ya kan? Contoh misalnya, kalau kita lagi ada acara apa, dia tuh selalu ngasihnya paling banyak gitu kan. Ya karena memang tabiatnya dia orang baik begitu. Betul enggak? Dan masyarakatnya tidak ada yang merasa untuk memanfaatkannya karena memang yang lain juga berlomba-lomba untuk memberikan banyak walaupun tidak sebanyak yang biasanya dia, betul nggak Bu? Nggak ada sama sekali berpikiran dia setiap kali kasih sumbangan selalu baik, jadi dia orang baik, udah minta dia aja di cover sama dia semuanya, kan nggak ada begitu, betul nggak Bu ya? Hanya karena fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan, maka yang biasanya dia nyumbangnya banyak, yang biasanya juga yang lain juga berlomba untuk lebih mengeluarkan yang banyak gitu, mengeluarkan banyak lagi gitu maksudnya, paham kan Bu? Ya, jadi nggak mungkin ada kondisi-kondisi yang merasa dirugikan. Walaupun gitu ya, memang dia berkorban, tapi berkorbannya dengan bahagia. Kenapa? Karena dia tahu manfaatnya, karena dia tahu tujuannya. Untuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Bu yang kita pelajari dari hadis ini ya, itu betul-betul bisa kita
kita praktekkan. Ya, ada satu ya saya sampaikan dari Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan begini, dia mensifati akhlak yang baik itu adalah nih, wajah yang ceria, suka memberikan hal-hal yang baik, dan menahan tangannya dari menyakiti manusia. Nah, itu 3 hal itu ya. Ya, orang baik atau berakhlak baik itu wajah yang ceria, betul Bu ya? Terus kemudian apa tadi yang kedua? Ya, suka memberikan hal-hal yang baik, ya. Jadi kalau ngasih itu pasti, ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Mencegah tangannya dari menyakiti orang lain. Nahan diri supaya nggak nyakitin saudaranya. Nah itu bisa tuh, walaupun cuma 3 nih ya Bu ya, nggak sampai 10 kan ya, 5 aja enggak ya, 3 nih. Kalau kita praktekkan itu, insya Allah ya, insya Allah lah kehidupan kita, insya Allah kehidupan bersosial kita, bermasyarakat kita menjadi baik. Ketemu orang wajahnya ceria, walaupun sakit misalnya, walaupun banyak masalah misalnya, nggak usah semua orang tuh harus tahu masalah kita, betul nggak Bu ya? Cukup Allah aja yang tahu, gitu kan ya. Terus kemudian tadi ya, ketika kita keluarkan yang baik, memberi yang baik gitu. Minimal tadi ukur ke diri sendiri gitu ya. Kira-kira kalau kita dikasih itu, kitanya mau nggak? Bermanfaat nggak kita gitu? Ya, nah itu ukurannya. Terus nahan, jangan sampai orang itu merasa ya sakit hati gara-gara kita. Entah itu ucapan, entah itu perbuatan begitu. Wes kita hati-hati begini aja Bu, kadang-kadang itu loh kita kepleset, betul nggak? Iya kan? Itu kadang-kadang kepleset, apalagi nggak hati-hati, ya main sablak aja, betul nggak Bu ya? Main gitu ya. Nah itu proses ya, proses mendewasakan diri. Biasanya kalau yang usianya 40 tahunan ke atas itu udah mulai bijaksana. Betul ya. Kalau masih 30-an gitu, kepala 3 itu kayaknya masih banyak yang 30-an tahun. Iya kan? Harus banyak yang belajar dengan yang usia. Iya, makin dewasa itu makin ya, makanya jangan mengukur orang itu dari tahun 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apalagi gitu kan ya. Nah tambah usia tambahlah gitu kan, kebijaksanaannya dewasanya. Sekarang udah solihah Bu, sekarang udah masya Allah, udah lebih nahan emosinya dan nahan amarahnya. Sekarang masya Allah gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik ya dan inayahnya untuk kita bisa mengamalkan dengan mudah hadis ini. Ya, al-haqqu min rabbikum, sekali lagi, wala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.